Bima Santoso, mekanik desa dari Jawa Tengah, melangkah ke bengkel mewah Los Angeles, hanya untuk dihina dan disabotase. Dengan insting tajam dan kejujuran, ia bangkit menjadi pahlawan tak terduga. Akankah ia menaklukkan dunia motorsport, atau tergelincir oleh musuh di bayang-bayang? Ikuti kisah penuh inspirasi ini. Komentar di bawah, tulis solawat dan dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa subscribe, semoga yang sudah subscribe selalu diberi kelancaran dan keberkahan. Amin. Langit Los Angeles berkilau di bawah matahari pagi. Gedung-gedung kaca menjulang, mencerminkan kilau mobil-mobil mewah yang melaju di jalanan. Di sudut kota, bengkel Apex Velocity berdiri megah. Dindingnya berkilau dengan lampu neon biru, memamerkan deretan motorsport yang harganya miliaran rupiah. Motor-motor itu bagaikan karya seni, hanya dimiliki oleh orang-orang terkaya di dunia. Disinilah Bima Santoso, seorang mekanik sederhana dari desa di Jawa Tengah, memulai hari pertamanya. Bima melangkah masuk dengan hati-hati. Overall biru navy yang dikenakannya sudah sedikit lusuh. Kontras dengan seragam abu-abu metalik rekan-rekannya yang mayoritas bule. Kulit sawo matangnya dan rambut cepaknya membuatnya tampak seperti orang asing di tengah peralatan canggih. Komputer diagnostik digital, lift motor otomatis, dan mesin scanner raksasa memenuhi ruangan. Matanya berbinar kagum, namun juga penuh ketegangan. Ini adalah mimpinya, tapi juga ujian terbesarnya. Tiba-tiba, suara tawa pecah. Lihat itu, mekanik desa baru datang. Seru seorang mekanik berambut pirang bernama Liam Charter, sambil menunjuk Bima. Dari mana asalmu? Dari sawah? Jangan-jangan kau bahkan tak tahu cara menyalakan Ducati. Tawa bergemuruh dari montir lain. Bima menunduk, berusaha mengabaikan ejekan itu. Tangannya menggenggam kotak peralatan sederhana yang dibawanya dari kampung, penuh dengan kunci-kunci usang yang setia menemaninya bertahun-tahun. Pintu kaca bengkel terbuka. Cassandra Fine, CEO Apex Velocity, melangkah masuk. Wanita berusia 35 tahun itu anggun dengan blazer putih krem dan rambut pirang gelap bergelombang. Tatapannya setajam pisau, membuat seluruh bengkel hening. Sepatunya berketuk pelan di lantai epoksi mengkilap saat ia berhenti di depan Bima. "Kau mekanik baru itu," katanya dingin. "Aku dengar kau dari Indonesia, negara yang tak dikenal dalam dunia motorsport." Bima mengangguk sopan. "Ya, Madam. Nama saya Bima Santoso. Saya akan berusaha keras bekerja di sini." Cassandra menghela napas, seolah tak yakin. "Ini bengkel kelas dunia. Aku tak butuh pekerja setengah hati. Jika kau tak mampu, pintu keluar selalu terbuka." Kata-kata itu disambut tawa kecil dari montir lain. Bima hanya menunduk, tangannya mengepal. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku mungkin hanya mekanik desa, tapi aku akan buktikan lebih dari yang mereka kira." Hari itu berlalu dengan Bima bekerja di sudut bengkel, membersihkan alat dan mengamati. Setiap tawa dan ejekan seperti jarum menusuk hatinya, tapi ia tak menyerah. Malam itu, di kamar kecil asrama pekerja, ia menatap tangannya yang kotor oli. Di tengah kesunyian, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak hanya bertahan, tapi mengguncang tempat ini dengan caranya sendiri. Pagi kedua di Apex Velocity dimulai dengan hiruk-pikuk. Lampu neon biru menyala terang, memantulkan kilau dari deretan motorsport. Ducati Panigale merah menyala, Yamaha R1, dan BMW S1000 RR. Suara mesin dan denting alat bergema di ruangan luas. Bima Santoso berdiri di sudut, matanya menelusuri setiap detail mesin dengan kagum. Hatinya berdegup kencang. Hari ini, ia bertekad untuk tidak hanya menjadi penonton, tapi membuktikan kemampuannya. Kesempatan itu datang saat Liam Charter, mekanik senior berambut pirang dengan sikap angkuh, mendorong sebuah Ducati Panigale ke lift otomatis. Motor itu mogok setelah uji coba, dan Liam mendengus kesal. Mesin Panigale ini rewel. Hanya teknisi berpengalaman yang bisa menanganinya, katanya sengaja melirik Bima. "Hei, mekanik desa, berani coba? Atau kau cuma bisa memperbaiki sepeda ontel di kampungmu?" Tawa montir lain menggema, menusuk hati Bima seperti pisau. Bima menelan ludah, tapi matanya menyala. "Biar saya coba periksa," katanya pelan, melangkah mendekati motor.
Liam menyilangkan tangan, tersenyum sinis. Silakan, tunjukkan trik murahanmu. Bima mengambil kunci pas dari kotak peralatannya yang sederhana. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut pada mesin, tapi karena tatapan puluhan mata yang menanti kegagalannya. Ia membuka penutup mesin dengan hati-hati, mencari sumber kerusakan. Namun, nasib berkata lain. Kunci pas di tangannya licin karena oli dan jatuh, berdenting keras di lantai epoksi. Kleng. Seisi bengkel terdiam sejenak, lalu tawa meledak lebih keras. Mekanik desa bahkan tak bisa memegang kunci, seru seorang montir. Liam menepuk bahu Bima dengan keras, seolah merendahkan. Dengar, Bima, ini bukan bengkel sawah. Satu kesalahan kecil bisa merusak motor ratusan ribu dolar. Wajah Bima memerah, tapi sebelum ia bisa menjawab, langkah tegas terdengar dari pintu kaca. Cassandra Fine masuk, aura dinginnya membungkam tawa. Rambut pirang gelapnya berkilau di bawah lampu neon. Ia berhenti di samping Ducati, menatap Bima yang masih jongkok di lantai. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya tajam. Liam menjawab cepat, penuh ejekan. "Madam Fine, mekanik baru kita mencoba memperbaiki Panigale, tapi ia bahkan menjatuhkan alatnya." Cassandra menatap Bima dalam-dalam, senyumnya samar namun merendahkan. "Aku sudah menduga kau terlalu kecil untuk tempat ini. Apex Velocity bukan tempat untuk belajar. Kami butuh yang sempurna, bukan beban." Kata-kata itu seperti cambuk. Bima menunduk, dadanya sesak. Tapi di balik rasa malu, ada bara yang mulai menyala. Ia menggenggam kunci pas erat-erat dan berjanji dalam hati, "Aku boleh dihina hari ini, tapi aku akan buktikan siapa aku sebenarnya." Malam itu, di asrama pekerja, Bima duduk termenung. Tangannya masih kotor oli, tapi matanya penuh tekad. Ia tahu, di balik ejekan, ada kesempatan besar menanti. Dan tanpa ia sadari, ujian sejati sudah di depan mata. Hari ketiga di Apex Velocity terasa berbeda. Bengkel dipenuhi hiruk-pikuk yang tak biasa. Lampu neon menyala lebih terang, karpet merah digelar di pintu masuk, dan para montir tampak lebih rapi dari biasanya. Bima Santoso memperhatikan semuanya dari sudut ruangan, jantungnya berdetak kencang. Ternyata, hari ini seorang kolektor kaya dari Qatar mengirimkan motor sport langka, Kawasaki Ninja H2R, salah satu mesin tercepat di dunia. Motor itu tiba di atas trailer khusus. Warnanya hitam mengkilap, seperti monster yang siap mengaum. Semua montir terkagum-kagum. Liam Charter, mekanik senior, bersiul kagum. "Ini motor impian. Jika kita bisa menanganinya, nama Apex Velocity akan semakin melambung." Cassandra Fine sendiri turun menyambut. Mengenakan blazer putih krem dan kacamata hitam, anggun namun berwibawa. Ia berjabat tangan dengan pemilik motor, senyum tipisnya penuh percaya diri. Namun, kebanggaan itu segera sirna. Saat Ninja H2R dinyalakan untuk dipamerkan, mesinnya batuk-batuk, lalu mati total. Lampu indikator berkedip merah, sistem elektronik blank. Bengkel mendadak panik. Pemilik dari Qatar mengerutkan kening, suaranya tegas. "Aku membayar mahal untuk servis di sini. Jika kalian gagal, kontrakku selesai." Kata-kata itu seperti petir. Reputasi Apex Velocity di ujung tanduk. Liam buru-buru menghubungkan motor ke komputer diagnostik canggih. Layar besar menampilkan grafik rumit, tapi tidak ada hasil. Montir lain mencoba memeriksa sensor dan kabel, namun sia-sia. Cassandra menatap jam tangannya, keringat dingin mulai muncul di keningnya meski ruangan berpendingin. "Cepat, kita tak punya waktu," katanya tajam. Bima berdiri di sudut, diam-diam mengamati. Suara mesin yang sempat keluar tadi terngiang di kepalanya. Instingnya, yang terasah dari memperbaiki mesin traktor di sawah, berbisik bahwa masalahnya bukan pada mesin utama. Tapi ia ragu. Ejekan dan hinaan 2 hari terakhir masih membakar hatinya. Apakah ia berani maju? Liam menoleh ke arahnya, menyeringai. "Hei, Bima, jangan bengong. Kalau kau memang hebat, hidupkan motor ini. Tunjukkan trik desamu." Tawa montir lain menggema, penuh ejekan. Cassandra menatap Bima, matanya tajam. "Jangan bodoh. Mesin ini bukan untuk orang sepertimu.
Bima menunduk, tangannya mengepal hingga kuku-kukunya terasa sakit. Tapi di dalam dadanya, ada suara yang tak bisa diabaikan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Keringat menetes di pelipisnya. Ia mengangkat wajah, menatap lurus ke ninja H2R. Dengan langkah tegas, ia melangkah maju, diiringi pandangan skeptis dan tawa kecil dari montir lain. Apa yang akan dilakukan mekanik desa ini di tengah krisis yang mengguncang bengkel? Langkah Bima Santoso bergema di lantai epoksi Apex Velocity. Setiap mata menatapnya, sebagian penuh keraguan, sebagian lagi menahan tawa, menanti kegagalan berikutnya. Tapi tatapan Bima berbeda kali ini. Tidak ada ketakutan, hanya keyakinan yang membara. Ia berhenti di depan Kawasaki Ninja H2R, motor hitam mengkilap yang kini diam seperti raksasa tertidur. Dengan hati-hati, ia menyentuh mesin, jari-jarinya meraba permukaan logam seolah menyapa makhluk hidup. Liam Charter mendecak keras. Ayo cepat, Bima. Jangan cuma dielus-elus. Kau pikir ini kerbau desa? Tawa montir lain pecah, menggema di ruangan. Cassandra Fine berdiri dengan tangan disilangkan, matanya tajam, menunggu apa yang akan dilakukan mekanik desa ini. Bima tak peduli. Ia membuka kotak peralatannya, mengeluarkan kunci-kunci sederhana yang usang, beberapa di antaranya sedikit berkarat. Bisik-bisik ejekan terdengar. Dia mau memperbaiki motor jutaan dolar dengan alat karatan itu. Bima mulai bekerja. Ia membuka panel samping mesin, mendengarkan dengan saksama suara halus yang sempat keluar sebelum motor mati. Ia mengendus bau oli, lalu meraba rangkaian kabel. Gumamnya pelan. Ini bukan masalah mesin besar. Aliran listrik terputus. Kabel massa tidak terpasang sempurna. Dengan gerakan cepat, ia menyambungkan kabel menggunakan kunci pas dan kain lap bekas yang diolesi sedikit oli untuk membersihkan kontak. Semua montir terdiam. Mereka tak menyangka seseorang bisa bekerja tanpa komputer diagnostik canggih. Liam menatap dengan mata membelalak, setengah tak percaya. 5 menit berlalu, lalu 10. Bima berdiri, keringat menetes di wajahnya. Coba starter sekarang, katanya tenang. Liam mendengus, tapi tetap menekan tombol starter. Sejenak sunyi. Lalu, tiba-tiba, mesin mengaum keras. Urung. Suara Ninja H2R memenuhi bengkel, garang dan penuh tenaga. Seluruh ruangan hening. Pemilik motor dari Qatar bertepuk tangan, wajahnya lega. Luar biasa. Motor ini hidup kembali. Liam terdiam, mulutnya terbuka lebar. Montir lain saling pandang, tak percaya. Cassandra melangkah mendekat, matanya membesar, ekspresi dinginnya retak untuk pertama kalinya. Bagaimana kau tahu? Tanyanya, suaranya penuh keheranan. Sistem komputer saja tak bisa mendeteksi kerusakan itu. Bima tersenyum tipis, wajahnya tetap sederhana. Di desa, saya terbiasa mendengar suara mesin. Kadang, mesin lebih jujur daripada komputer. Jika kita dengarkan baik-baik, mereka akan ceritakan masalahnya. Kata-kata itu mengguncang Cassandra. Montir lain menunduk, ejekan mereka tadi terasa seperti tamparan. Pemilik motor menepuk bahu Bima. Ini bukan keberuntungan. Kau punya bakat luar biasa. Aku akan mengingat nama Bima Santoso. Di sudut bibir Cassandra, senyum tipis muncul, sulit ditebak. Apakah itu tanda kagum, atau awal dari ujian yang lebih besar? Bima merasakan kemenangan kecil, tapi di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Bengkel Apex Velocity tak lagi sama setelah keberhasilan Bima Santoso menghidupkan Kawasaki Ninja H2R. Sorak kagum dari pemilik motor asal Qatar masih bergema di telinga para montir. Beberapa rekan kerja yang dulu mengejek kini memandang Bima dengan hati-hati, bahkan ada yang mulai menghormatinya secara diam-diam. Namun, di balik perubahan suasana, ada bara yang menyala di dada Liam Charter. Mekanik senior itu, yang selama ini jadi kebanggaan Cassandra Fine, merasa posisinya terancam oleh mekanik desa yang baru beberapa hari bekerja. Malam itu, di ruang loker bengkel, Liam menghantam pintu logam hingga bergetar. Anak itu baru tiba dan sudah bikin semua orang terpukau. Geramnya pada montir lain yang mencoba menenangkan. Kalau dibiarkan, aku yang akan jadi bayangan.
Matanya memancarkan amarah, logikanya tertutup oleh iri hati. Dalam hati, ia hanya punya satu tekad, menyingkirkan Bima, apapun caranya. Keesokan harinya, bengkel kembali ramai. Apex Velocity mendapat proyek besar, modifikasi mesin superbike untuk kejuaraan drag internasional yang akan disiarkan langsung. Kamera televisi, jurnalis, dan sponsor sudah mulai berdatangan. Cassandra berdiri di depan tim, suaranya tegas. Proyek ini akan menentukan nama besar kita. Tidak boleh ada kesalahan. Bima, yang kini diizinkan bergabung dalam tim utama, bekerja dengan penuh fokus. Tangannya lincah memeriksa piston, timing belt, dan sistem pendingin, setiap gerakan penuh keyakinan sederhana. Cassandra, dari kejauhan, sesekali memperhatikan Bima. Ada sesuatu dalam cara kerjanya, sederhana namun tepat, yang membuatnya penasaran. Tapi Liam melihat perhatian itu, dan amarahnya makin membara. Ia tak bisa menerima seorang pendatang baru mencuri sorotan. Malam itu, setelah bengkel sepi, Liam menyelinap masuk. Lampu neon meredup, hanya suara kipas besar yang berdengung. Dengan senyum licik, ia berjalan menuju superbike yang dikerjakan Bima. Tangannya meraih sebuah baut kecil namun kritis di sistem bahan bakar, lalu melonggarkannya dengan hati-hati. Besok, semua akan tahu betapa bodohnya si Bima. Gumamnya, matanya berkilat jahat. Pagi uji coba tiba. Bengkel dipenuhi tamu penting, jurnalis, sponsor, dan kolektor motor. Superbike yang telah dimodifikasi berdiri gagah, mesinnya berkilau di bawah lampu neon. Cassandra menyambut tamu dengan anggun, kepercayaan dirinya memancar. Liam mendorong Bima ke depan, suaranya penuh ejekan. "Ayo, Bima, tunjukkan hasil kerjamu. Jangan cuma jago di mulut." Bima menatapnya sekilas, lalu menghela napas. Dengan tenang, ia mendekati motor, siap menyalakan mesin. Tapi di dalam hatinya, ada firasat aneh. Apakah ini akan menjadi kemenangan lain, atau jebakan yang akan menghancurkan segalanya? Bengkel Apex Velocity penuh sesak dengan tamu penting. Jurnalis mengarahkan kamera, sponsor berbisik antusias, dan kolektor motor menatap penuh harap. Superbike hasil modifikasi tim berdiri megah di tengah ruangan, mesinnya berkilau di bawah lampu neon biru. Bima Santoso berdiri di sampingnya, tangannya siap di tombol starter. Sorot mata Liam Charter penuh ejekan, tapi di balik senyumnya tersembunyi rencana licik. Cassandra Fine, dengan blazer putih kremnya, berdiri anggun di depan tamu, memancarkan kepercayaan diri, namun matanya sesekali melirik Bima. Bima menarik napas dalam, lalu menekan tombol starter. Mesin superbike meraung garang, suaranya menggetarkan lantai epoksi. Sorak tepuk tangan menggema dari penonton. Tapi beberapa detik kemudian, Bima merasakan sesuatu yang salah. Getaran kecil di bawah kakinya terasa tidak wajar. Suara mesin mulai tersendat, dan bau bensin samar menyengat hidungnya. Instingnya, yang terasah dari tahun-tahun memperbaiki mesin di desa, berteriak keras. Ada yang tidak beres. Dengan cepat, ia menatap tangki bahan bakar. Matanya membelalak. Sebuah baut kritis di sistem bahan bakar tampak longgar, hampir terlepas. Jika motor ini dipacu, kebocoran bensin bisa memicu kebakaran di depan semua orang. Tanpa ragu, Bima mengangkat tangan. "Stop!" teriaknya lantang. Mesin dimatikan seketika. Bengkel mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya, penuh kebingungan. Liam pura-pura terkejut. "Apa-apaan kau, Bima? Jangan bikin malu di depan tamu." Cassandra melangkah mendekat, alisnya berkerut. "Apa maksudmu?" tanyanya tajam. Bima menunjuk baut yang longgar, tangannya sedikit gemetar karena tekanan. Baut ini hampir lepas. Jika motor dijalankan, bisa terbakar. Ia menyentuh baut itu, dan benar saja, baut itu nyaris jatuh. Penonton bersuara kaget. Seorang jurnalis berseru, kalau ini dibiarkan, motor bisa meledak saat uji coba. Pandangan beralih ke Liam. Wajahnya memucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Itu pasti kelalaian teknis," gagapnya. "Siapa saja bisa salah." Tapi Cassandra menatapnya dengan mata setajam pisau. Udara di bengkel terasa membeku.
Bisik-bisik mulai terdengar di antara montir lain. Ada yang mencium bau sabotase. Bima berdiri tegak, wajahnya serius, tapi jantungnya berdetak kencang. Apakah kebenaran akan terungkap? Atau akankah ia kembali menjadi sasaran tuduhan? Bengkel Apex Velocity terasa seperti arena yang membeku. Semua mata tertuju pada baut longgar yang nyaris memicu bencana, kini tergeletak di tangan Bima Santoso. Jurnalis, sponsor, dan kolektor motor saling berbisik. Wajah mereka penuh keterkejutan. Cassandra Fine melangkah pelan ke arah Superbike, tatapannya beralih dari baut ke Liam Carter. "Kau mekanik senior di sini," katanya, suaranya dingin namun tajam seperti pisau. "Jelaskan, bagaimana kesalahan sefatal ini bisa lolos dari pengawasanmu?" Liam tersedak, wajahnya pucat pasi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Itu, saya tidak tahu," gagapnya. "Mungkin ada yang mengutak-atik semalam." Cassandra melangkah lebih dekat, matanya tak berkedip. "Hanya montir dengan akses keamanan penuh yang bisa masuk setelah jam kerja. Dan selain aku, hanya satu orang yang punya akses itu." Sorot matanya mengarah lurus ke Liam. Bisik-bisik di antara montir lain semakin keras, suasana bengkel kian tegang. Tiba-tiba, suara kamera berbunyi. Seorang jurnalis mengangkat handicamnya. "Kami punya rekaman CCTV luar. Ada seseorang masuk tengah malam." Layar kecil di tangannya menunjukkan sosok Liam menyelinap ke bengkel, wajahnya jelas di bawah lampu remang. Sorak kaget pecah dari kerumunan. Liam mundur selangkah, suaranya gemetar. "Kau tidak bisa menuduhku tanpa bukti lebih." Tapi kata-katanya tenggelam dalam sorakan montir lain. Cassandra mengangguk ke tim keamanan, dan dalam sekejap, Liam digiring keluar, wajahnya penuh rasa malu. Pandangan kini beralih ke Bima. Ia berdiri tegak, wajahnya serius namun sederhana, tangannya masih memegang baut yang hampir merenggut reputasi bengkel. Pemilik motor dari Qatar mendekatinya, tersenyum lebar. "Kau bukan sekadar mekanik. Kau punya hati untuk mesin dan keberanian untuk menyelamatkan kami semua." Ia menepuk bahu Bima dengan bangga. Sorak-sorai terdengar, beberapa montir bahkan mulai menepuk bahunya, tanda hormat yang dulu tak pernah ia terima. Cassandra melangkah mendekat, rambut pirangnya berkilau di bawah lampu neon. Matanya tak lagi dingin, melainkan penuh rasa ingin tahu. "Bima," katanya pelan, "kau telah menyelamatkan bengkel ini 2 kali. Pertama dari kerusakan fatal, dan kini dari bencana yang bisa mencoreng nama kami." Ia berhenti sejenak, menatapnya dalam-dalam. "Apa yang mendorongmu?" Bima tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Madam. Mesin dan kepercayaan orang tidak boleh dikhianati." Kata-kata itu membuat Cassandra terdiam, seolah menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Apalagi yang disembunyikan oleh mekanik sederhana ini? Bengkel Apex Velocity masih bergema dengan sorak-sorai setelah keberhasilan Bima Santoso mencegah bencana. Jurnalis berebut mengambil gambar, lensa kamera menyorot wajah sederhana Bima yang kini berdiri sebagai pahlawan. Sponsor dan kolektor motor menatapnya dengan kagum, berbisik tentang bakat luar biasa yang tersembunyi di balik penampilan mekanik desa. Cassandra Fine berdiri di depan, rambut pirangnya berkilau di bawah lampu neon. Untuk pertama kalinya, wajahnya yang biasanya dingin menunjukkan ekspresi baru. "Hormat." "Bima," katanya, suaranya tegas namun lembut, "kau bukan lagi anak baru. Mulai hari ini, kau adalah bagian penting dari Apex Velocity." Sorak tepuk tangan kembali menggema, lebih keras dari sebelumnya. Montir yang dulu mengejek kini menunduk, beberapa bahkan mendekati Bima untuk menepuk bahunya. Pemilik motor dari Qatar mengangguk penuh penghargaan. "Kau akan dikenang di dunia motorsport," katanya, suaranya penuh keyakinan. "Nama Bima Santoso akan bergema jauh." Bima hanya tersenyum tipis, wajahnya tetap rendah hati. "Saya hanya ingin bekerja dengan jujur, Madam," jawabnya pelan, matanya menatap Cassandra dengan tulus. "Itu saja." Kata-kata itu membuat Cassandra terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam kesederhanaan Bima yang mengguncangnya, seolah mengingatkannya pada nilai yang telah lama ia lupakan di dunia penuh gemerlap ini. Ia mengangguk perlahan, lalu berbalik, meninggalkan Bima di tengah sorotan. Malam itu, setelah keramaian reda,
bengkel kembali sepi. Bima merapikan peralatannya di sudut ruangan, tangannya masih kotor oli. Cassandra, yang biasanya sudah meninggalkan bengkel, masih berdiri di dekat pintu kaca, menatap langit Los Angeles yang berkelip. Ia menoleh ke arah Bima, suaranya pelan namun jelas. Aku salah menilaimu di awal, Bima. Kau jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Ia berhenti, seolah memilih kata-kata. Mungkin bengkel ini butuh seseorang sepertimu, bukan hanya sebagai mekanik, tapi sebagai inspirasi. Bima menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih atas kesempatan ini." Tapi di balik rasa syukur, ia merasakan firasat. Keberhasilannya telah mengubah pandangan banyak orang, tapi ia tahu, dunia ini penuh ujian. Apakah kemenangan ini akan membawa damai, atau justru memicu tantangan baru yang lebih besar? Hari-hari di Apex Velocity mulai terasa berbeda bagi Bima Santoso. Nama yang dulu dihina kini disebut dengan nada hormat di antara montir dan klien. Jurnalis motorsport menulis tentangnya, menyebutnya sebagai permata tersembunyi dari Indonesia yang menyelamatkan reputasi bengkel elit. Di sudut bengkel, Bima tetap bekerja dengan penuh fokus. Tangannya lincah memperbaiki mesin dengan kunci-kunci usangnya. Namun, di balik kesederhanaannya, ia merasakan beban baru. Sorot mata yang kini mengawasinya lebih tajam, seolah menunggu langkah salah. Cassandra Fine, yang kini sering memperhatikan Bima dari kejauhan, mulai memasukkan dia ke dalam proyek-proyek penting. Suatu pagi, ia memanggil Bima ke ruangannya yang berkilau dengan dinding kaca dan pemandangan kota Los Angeles. "Bima," katanya, suaranya lebih hangat dari biasanya, "kejuaraan drag internasional akan segera tiba. Kami mendapat kontrak untuk menyiapkan 3 superbike lagi. Aku ingin kau memimpin salah satu tim." Bima terkejut, matanya melebar. "Saya, Madam, tapi saya hanya..." Cassandra memotong, senyum tipis di wajahnya. "Kau sudah membuktikan diri. Jangan meragukan kemampuanmu." Tawaran itu seperti mimpi, tapi juga beban berat. Bima tahu, memimpin tim berarti menghadapi ekspektasi tinggi dan mungkin juga kecemburuan dari montir lain. Di bengkel, beberapa rekan mulai berbisik. "Dia cuma pendatang baru, kenapa dia yang dipilih?" gumam mereka. Salah satu montir, Ethan, yang dulu sering mengejek bersama Liam, tampak paling kesal. Matanya menyipit setiap kali Bima lewat, dan Bima bisa merasakan ketegangan di udara. Malam itu, saat Bima merapikan peralatan, ia menemukan catatan kecil terselip di kotak peralatannya. Tulisan tangan yang kasar berbunyi, "Jangan terlalu tinggi, mekanik desa. Jatuhnya akan sakit." Jantung Bima berdetak kencang. Ia menoleh ke sekeliling bengkel yang sudah sepi, hanya ditemani suara dengung kipas. Apakah ini ancaman, atau hanya lelucon kejam? Ia menggenggam catatan itu, hatinya bergolak. Di desanya, ia terbiasa menghadapi tantangan dengan kerja keras, tapi di sini, permainan tampak lebih rumit. Keesokan harinya, Bima mulai memimpin tim kecilnya. Ia bekerja dengan teliti, memeriksa setiap detail mesin superbike. Tapi di tengah kesibukan, ia melihat Ethan berbisik dengan montir lain, matanya sesekali melirik ke arahnya. Firasat Bima mengatakan, badai baru sedang mengintai. Dengan kejuaraan yang semakin dekat, setiap langkahnya kini seperti berjalan di atas tali tipis. Akankah ia mampu menjaga kepercayaan Cassandra? Atau akankah bayang-bayang baru ini menyeretnya kembali ke bawah? Bengkel Apex Velocity dipenuhi suara mesin dan denting alat. Tapi bagi Bima Santoso, udara terasa lebih berat. Catatan ancaman yang ia temukan semalam masih terngiang. Kata-katanya seperti bayang-bayang yang mengikuti setiap langkahnya. "Jangan terlalu tinggi, mekanik desa. Jatuhnya akan sakit." Bima menyimpan catatan itu di saku, memilih fokus pada tugas barunya. Memimpin tim untuk menyiapkan superbike untuk kejuaraan drag internasional. Namun, firasatnya terus berbisik bahwa tantangan baru sedang mengintai. Pagi itu, Bima memeriksa mesin superbike dengan cermat. Tangannya lincah mengecek katup, selang bahan bakar, dan sistem pendingin, setiap gerakan penuh ketelitian. Anggota timnya, 2 montir muda yang mulai menghormatinya, mengikuti arahan dengan penuh semangat. Tapi Ethan,
Montir yang kini menggantikan posisi Liam sebagai pengganggu, terus mengawasi dari kejauhan. Matanya menyipit, dan senyum kecil di wajahnya terasa seperti pisau tersembunyi. Cassandra Fine masuk ke bengkel, blazer putih kremnya berkilau di bawah lampu neon. Ia mengamati kerja Bima, lalu mendekat. Bima, Superbike ini harus sempurna. Kejuaraan ini akan disiarkan ke seluruh dunia. Nama Apex Velocity ada di tanganmu. Bima mengangguk, merasakan beban berat di pundaknya. Saya akan lakukan yang terbaik, Madam, jawabnya pelan, tapi hatinya bergolak. Tekanan dari Cassandra, ancaman misterius, dan tatapan curiga Ethan membuatnya seperti berjalan di atas tali tipis. Sore itu, saat Bima memeriksa sistem kelistrikan Superbike, ia menemukan sesuatu yang aneh. Salah satu kabel utama tampak sedikit bergeser, seolah sengaja disentuh. Jantungnya berdetak kencang. Ia memeriksanya lebih dekat dan menemukan goresan kecil di isolasi kabel, hampir tak terlihat. Jika dibiarkan, arus listrik bisa bocor saat uji coba, memicu kegagalan besar. Bima menoleh ke arah Ethan, yang sedang bekerja di sudut lain, tapi matanya tertangkap melirik balik. Apakah ini ulahnya? Bima memilih diam, memperbaiki kabel itu dengan hati-hati tanpa memberitahu siapapun. Tapi saat ia merapikan peralatan, Ethan mendekat, suaranya rendah. Kau pikir kau bisa terus bersinar? Bima, hati-hati, di sini orang mudah jatuh. Bima menatapnya, wajahnya tetap tenang meski dadanya sesak. Saya hanya bekerja, Ethan. Tidak lebih. Ethan menyeringai, lalu berbalik pergi, meninggalkan Bima dengan pertanyaan besar. Apakah ini hanya peringatan? Atau tanda bahwa badai besar akan segera tiba di hari kejuaraan? Hari kejuaraan drag internasional semakin dekat, dan bengkel Apex Velocity berdenyut dengan ketegangan. Lampu neon biru menyala terang, mencerminkan kilau Superbike yang telah disiapkan Bima Santoso dan timnya. Kamera televisi mulai dipasang, dan kru media berlalu lalang, menyiapkan liputan langsung yang akan disaksikan jutaan orang di seluruh dunia. Bima bekerja tanpa henti, memeriksa setiap baut dan kabel dengan teliti, tapi bayang-bayang ancaman Ethan terus menghantuinya. Pagi itu, Bima menemukan kejanggalan lain. Salah satu injektor bahan bakar di Superbike tampak sedikit bergeser, posisinya tidak pas seperti yang ia atur kemarin. Jantungnya berdetak kencang. Ini bukan kesalahan biasa. Ia memeriksanya dengan hati-hati, menggunakan kunci pas usang dari kotak peralatannya. Benar saja, injektor itu longgar, dan jika dibiarkan, motor bisa kehilangan tenaga di tengah balapan, mencoreng nama bengkel. Bima memperbaikinya diam-diam, tapi matanya tak bisa lepas dari Ethan, yang sedang mengobrol dengan montir lain, senyum licik terselip di wajahnya. Cassandra Fine masuk ke bengkel, aura wibawanya memenuhi ruangan. Ia mendekati Bima, suaranya tegas namun penuh harap. Bima, besok adalah hari besar. Superbike ini harus sempurna. Dunia akan menonton, dan aku percaya padamu. Bima mengangguk, merasakan beban berat di pundaknya. Saya tidak akan mengecewakan, Madam, jawabnya pelan, tapi di dalam hatinya, ia berdoa, Ya Allah, bimbing aku melewati ini. Sore itu, saat bengkel mulai sepi, Bima memutuskan untuk memeriksa Superbike sekali lagi. Ia menyalakan senter kecil, memeriksa setiap sudut mesin. Tiba-tiba, ia mendengar langkah pelan di belakangnya. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa, hanya bayangan di sudut bengkel. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia kembali ke motor, dan di bawah tangki bahan bakar, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah selang kecil dengan goresan halus, seolah sengaja disabotase untuk bocor perlahan saat balapan. Jika ini luput, motor bisa terbakar di lintasan. Bima menatap ke arah pintu bengkel, tempat Ethan terakhir terlihat. Apakah ini ulahnya lagi? Atau ada musuh lain yang tak ia kenali? Dengan tangan gemetar, ia memperbaiki selang itu, memastikan semuanya aman. Tapi saat ia berdiri, sebuah suara dalam hatinya berbisik, besok bukan hanya tentang mesin. Ini tentang keberanianmu. Hari kejuaraan kini di depan mata, dan Bima tahu, ujian terbesarnya belum selesai. Akankah ia mampu menjaga kemenangan? Atau akankah sabotase ini menjadi akhir dari mimpinya? Hari kejuaraan drag internasional tiba,
dan bengkel Apex Velocity berubah menjadi pusat perhatian dunia. Lampu neon biru menyala terang, kamera televisi merekam setiap sudut, dan kerumunan jurnalis, sponsor, serta penggemar motorsport memenuhi ruangan. Superbike yang disiapkan Bima Santoso berdiri gagah di tengah, mesinnya berkilau seperti permata. Bima berdiri di sampingnya, wajahnya tenang meski jantungnya berdetak kencang. Ancaman sabotase semalam masih menghantui, tapi ia telah memeriksa setiap inci motor hingga subuh, memastikan tidak ada lagi jebakan. Cassandra Fine berdiri di depan kerumunan, anggun dalam blazer putih kremnya. Hari ini, Apex Velocity akan menunjukkan kehebatan kami, katanya, suaranya penuh wibawa. Ia melirik Bima, memberikan anggukan kecil yang penuh makna. Bima mengangguk balik, tangannya menggenggam kunci pas usang di saku, seperti jimat dari desanya. Ethan, yang berdiri di sudut, menatap dengan mata menyipit, tapi Bima tak punya waktu untuk memikirkan dendamnya. Saatnya telah tiba. Uji coba dimulai. Bima menyalakan mesin Superbike, dan suaranya mengaum garang, menggetarkan lantai epoksi. Penonton bertepuk tangan, kamera menyorot. Tidak ada getaran aneh, tidak ada bau bensin. Mesin berjalan sempurna. Bima menghela napas lega, tapi matanya tetap waspada. Pembalap uji coba, seorang profesional ternama, naik ke motor dan melaju ke lintasan pendek di luar bengkel. Detik-detik berlalu seperti jam, setiap putaran mesin terasa seperti ujian akhir. Tiba-tiba, di tengah lintasan, pembalap memberi isyarat. Motor melambat, dan kerumunan menahan napas. Bima berlari ke lintasan, jantungnya hampir berhenti. Apakah sabotase lain luput dari perhatiannya? Tapi saat ia memeriksa, masalahnya sederhana. Tekanan ban sedikit menurun karena lintasan panas. Dengan cepat, ia menyesuaikan tekanan, dan motor kembali melaju, mencatat waktu tercepat dalam uji coba. Sorak-sorai pecah, mengguncang bengkel. Cassandra mendekati Bima, senyum tulus muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Kau melakukannya lagi, Bima, katanya, suaranya penuh kekaguman. Kau bukan hanya menyelamatkan motor, tapi juga nama kami di mata dunia. Bima tersenyum sederhana. Saya hanya mendengar mesin, Madam. Mereka selalu jujur. Kerumunan mendekat, jurnalis memuji, dan sponsor mengangguk kagum. Bahkan Ethan, di sudut, menunduk, wajahnya penuh kekalahan. Malam itu, saat bengkel sepi, Cassandra memanggil Bima ke ruangannya. Bima, kau telah mengubah Apex Velocity, katanya, matanya berkilau. Kau bukan hanya mekanik, kau adalah hati dari tempat ini. Bima menunduk, berdoa dalam hati, Ya Allah, terima kasih atas semua ini. Dari desa kecil di Jawa Tengah, ia kini berdiri di puncak, membuktikan bahwa kejujuran dan ketekunan bisa menaklukkan dunia. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Bengkel Apex Velocity masih bergema dengan keberhasilan kejuaraan drag internasional. Nama Bima Santoso kini bukan hanya dikenal di bengkel, tapi juga di headline media motorsport global. Artikel-artikel menyebutnya sebagai keajaiban dari desa, mekanik sederhana yang menaklukkan dunia dengan insting dan kejujuran. Namun, di tengah sorotan, Bima tetap rendah hati, bekerja di sudut bengkel dengan kunci-kunci usangnya, seolah tak ada yang berubah. Pagi itu, suasana bengkel terasa lebih hidup. Klien baru berdatangan, tertarik dengan reputasi Apex Velocity yang kini semakin menjulang berkat Bima. Cassandra Fine, dengan blazer putih kremnya yang khas, memanggil Bima ke ruangannya sekali lagi. Kali ini, ruangan itu terasa lebih hangat, dinding kaca memantulkan sinar matahari Los Angeles. Bima, katanya, suaranya penuh antusiasme, ada tawaran dari penyelenggara kejuaraan global. Mereka ingin kita membangun motor prototipe untuk balapan inovasi teknologi tahun depan. Dan aku ingin kau memimpin proyek ini. Bima terdiam, matanya melebar. Memimpin proyek sebesar itu berarti melangkah ke panggung yang lebih besar, dengan tekanan yang tak pernah ia bayangkan. Saya, Madam, tapi saya belum pernah. Cassandra mengangkat tangan, memotong dengan senyum tipis. Kau sudah membuktikan lebih dari yang kau pikir, Bima.
Dunia perlu melihat apa yang bisa kau lakukan. Bima menunduk, hatinya bergolak antara rasa syukur dan ketakutan. Ya Allah, bimbing aku, bisiknya dalam hati. Namun, di bengkel, ketegangan baru mulai muncul. Ethan, yang kini kehilangan pengaruh setelah kegagalan sabotase sebelumnya, masih menyimpan dendam. Ia mulai mendekati beberapa montir lain, berbisik tentang keberuntungan Bima yang tak akan bertahan lama. Suatu sore, saat Bima memeriksa desain awal prototipe, ia mendengar percakapan samar di ruang loker. Dia cuma mekanik desa. Proyek ini terlalu besar untuknya, kata Ethan dengan nada penuh racun. Bima menghela napas, memilih mengabaikan, tapi ia tahu, musuhnya belum menyerah. Malam itu, saat bengkel sepi, Bima duduk di dekat Superbike yang telah membawanya ke puncak. Ia menatap kotak peralatannya, mengingat desanya di Jawa Tengah, tempat ia belajar mendengar suara mesin di sawah. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah sketsa kecil terselip di antara alat-alatnya, gambar motor futuristik dengan catatan, "Jangan berhenti bermimpi." Tulisan itu tak bertanda tangan, tapi entah kenapa, Bima merasa itu dari seseorang yang mulai mempercayainya, mungkin bahkan Cassandra. Dengan proyek besar di depan mata dan musuh yang masih mengintai, Bima tahu, langkah berikutnya akan menentukan apakah ia benar-benar layak disebut legenda. Bengkel Apex Velocity kini bergerak lebih cepat, seperti mesin yang baru disetel. Proyek prototipe untuk kejuaraan inovasi teknologi global menjadi sorotan utama, dan Bima Santoso, mekanik dari desa Jawa Tengah, kini berdiri di garis depan. Setiap pagi, ia memimpin tim kecilnya dengan penuh ketelitian, merancang motor futuristik yang menggabungkan teknologi canggih dengan intuisinya yang sederhana. Tapi di balik kesibukan, bayang-bayang ancaman masih mengintai. Ethan, dengan dendam yang tak padam, terus menyebarkan keraguan di antara montir lain, berbisik bahwa Bima hanyalah keberuntungan sesaat. Suatu siang, saat Bima memeriksa komponen elektronik prototipe, ia menemukan anomali kecil. Salah satu chip pengontrol mesin tampak sedikit bergeser di soketnya, seolah sengaja didorong. Jantungnya berdetak kencang. Ini bukan pertama kalinya ia menemukan tanda-tanda sabotase. Dengan hati-hati, ia memperbaiki chip itu, memastikan sambungan kembali sempurna. Tapi saat ia menoleh, ia melihat Ethan di sudut bengkel, berbicara dengan seorang montir baru yang tampak gelisah. Apakah Ethan merencanakan sesuatu yang lebih besar? Cassandra Fine masuk ke bengkel, langkahnya tegas seperti biasa. Ia mendekati Bima, matanya penuh harap. Bima, prototipe ini akan jadi terobosan. Penyelenggara kejuaraan ingin presentasi awal minggu depan. Kita harus siap. Bima mengangguk, merasakan tekanan membuncah. Saya akan pastikan semuanya sempurna, Madam, jawabnya, tapi suaranya pelan, pikirannya terpecah antara tugas dan ancaman tak terlihat. Malam itu, saat bengkel sepi, Bima memilih tinggal lebih lama. Ia duduk di depan prototipe, memeriksa setiap detail dengan senter kecil. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah pelan dari lorong gelap di belakang rak alat. Ia menoleh, tapi hanya melihat bayangan samar menghilang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mendekati rak, dan di lantai, ia menemukan sebuah obeng kecil yang bukan miliknya, tergeletak dekat kabel-kabel prototipe. Apakah ini sengaja ditinggalkan sebagai peringatan? Atau tanda bahwa seseorang baru saja berada di sini? Bima kembali ke motor. Tangannya gemetar saat ia memeriksa sambungan kabel sekali lagi. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, lindungi aku dari musuh yang tak kulihat." Dengan presentasi besar di depan mata dan musuh yang terus mengintai, Bima tahu, setiap langkahnya kini seperti menari di tepi jurang. Apakah ia akan berhasil memimpin timnya menuju kemenangan? Atau akankah sabotase berikutnya menghancurkan semua yang telah ia bangun? Bengkel Apex Velocity berdenyut dengan ketegangan menjelang presentasi prototipe untuk kejuaraan inovasi teknologi global. Lampu neon biru menyinari motor futuristik yang dirancang Bima Santoso, sebuah karya yang menggabungkan teknologi canggih dan insting sederhana dari desa. Bima bekerja tanpa lelah, memeriksa setiap komponen dengan teliti, tapi obeng misterius yang ditemukannya semalam masih menghantui pikirannya. Ia tahu, seseorang di bengkel ini ingin ia gagal, dan Ethan adalah tersangka utama. Pagi itu,
Cassandra Fine mengumpulkan tim untuk briefing terakhir. Prototipe ini akan menentukan masa depan Apex Velocity, katanya, suaranya penuh wibawa. Bima, dunia menunggu visimu. Bima mengangguk, merasakan beban harapan di pundaknya. Tapi saat ia kembali ke prototipe, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah sambungan bahan bakar tampak sedikit longgar, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk menyebabkan kebocoran saat presentasi. Jantungnya berdetak kencang. Ini bukan kecelakaan. Dengan cepat, Bima memperbaiki sambungan itu, tangannya lincah meski pikirannya kacau. Ia melirik Ethan, yang sedang memeriksa alat di sudut bengkel. Wajahnya terlalu tenang untuk situasi sekrisis ini. Bima memutuskan untuk bertindak. Ia diam-diam meminta teknisi keamanan untuk memeriksa rekaman CCTV dari malam sebelumnya. Saat ia kembali ke prototipe, seorang montir muda dari timnya, Ryan, mendekat dengan wajah pucat. "Bima, aku harus bilang sesuatu," bisiknya. "Aku melihat Ethan dekat motor ini semalam, tapi aku takut melapor." Bima menatap Ryan, hatinya bergolak. "Kau yakin?" tanyanya pelan. Ryan mengangguk, matanya penuh rasa bersalah. Sebelum Bima bisa menjawab, Cassandra memanggilnya untuk memulai presentasi. Kerumunan jurnalis dan penyelenggara kejuaraan sudah berkumpul. Kamera siap merekam. Bima menarik napas dalam, berdoa dalam hati, "Ya Allah, berikan aku kekuatan." Ia menyalakan prototipe, dan mesinnya mengaum mulus, memukau semua yang hadir. Tapi di dalam dadanya, ia tahu kebenaran tentang Ethan harus segera terungkap. Saat presentasi berjalan, seorang petugas keamanan mendekati Bima, berbisik. CCTV menunjukkan Ethan di dekat motor semalam. Bima menoleh ke arah Ethan, yang kini berdiri di belakang kerumunan, matanya gelisah. Dengan prototipe yang sukses memukau dunia, Bima tahu, saatnya menghadapi musuhnya secara langsung. Tapi bagaimana caranya? Tanpa mengacaukan momen besar ini, bengkel Apex Velocity dipenuhi sorak tepuk tangan saat prototipe motor futuristik karya Bima Santoso meraung sempurna di hadapan jurnalis dan penyelenggara kejuaraan. Lampu neon biru memantulkan kilau mesin, dan kamera menyorot setiap detail. Cassandra Fine berdiri di depan, senyum bangganya tak bisa disembunyikan. Tapi di tengah kemenangan ini, Bima merasakan beban berat di dadanya. Bukti sabotase Ethan dan konfirmasi CCTV masih bergema di pikirannya. Ia tahu, momen ini bukan hanya tentang keberhasilan motor, tapi juga tentang keadilan. Saat presentasi selesai, kerumunan mulai bubar, tapi Bima mendekati Cassandra di sudut bengkel. "Madam, ada sesuatu yang harus saya laporkan," katanya pelan, suaranya tegas meski penuh keraguan. Cassandra menatapnya, alisnya berkerut. "Apa itu, Bima?" Bima menarik napas dalam, lalu menceritakan temuan-temuannya, sambungan longgar, obeng misterius, dan kesaksian Ryan tentang Ethan di dekat prototipe semalam. Ia menyerahkan laporan keamanan tentang rekaman CCTV. "Seseorang ingin proyek ini gagal," tutupnya, matanya menatap lurus. Cassandra mendengarkan dengan saksama, wajahnya mengeras. Ia memanggil Ethan ke ruangannya, bersama Bima dan petugas keamanan. Di ruangan kaca yang menghadap kota Los Angeles, suasana terasa tegang. Ethan berdiri dengan tangan mengepal, wajahnya pucat. "Apa ini? Tuduhan tanpa bukti," katanya, suaranya tinggi tapi gemetar. Cassandra mengangguk ke petugas keamanan,